Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ala hadinnya salaha fi sirr al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. وإلى حضرة النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وآل بيته أجمعين أشهد أن لا إله إلا الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى إمام أبي حامد الغزالي له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإلى شيخنا الكرام كي حج سيف الدين سوري هاشم له الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Kembali dengan bagaimana Imam Al-Ghazali mengatakan tentang fenomena uzlah itu sendiri. Fafil mustahdirina bihubbil halqi ma yukhalitun nasi bibadinihi wa huwa la yadri wa ma yaqulu wa la ma yuqalu lahu li farati ashkihi li mahbubihi. Apa yang kemudian menjadi kecenderungan kita semua, terlebih lagi adalah bagaimana kita semakin jauh daripada dakwah itu Islam itu sendiri. Maka sebagaimana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan tentang banyaknya orang-orang yang keji, atau mungkin di antara kita sendiri adalah orang-orang yang keji, yang mana kemudian kita tidak memiliki satu apresiasi pada umumnya sebagai satu hal yang terkait atau dikaitkan dengan keberagaman itu sendiri. Hal itu menandakan bahwa apa yang kita kerjakan telah jauh dan telah menyimpang daripada keberagaman itu sendiri, yang mana kemudian apresiasi-apresiasi yang kemudian kita dapatkan sangatlah demikian kecil. Tetapi mereka yang uzlah juga harus mengetahui bahwa apa yang mereka kerjakan atau apa yang mereka lakukan itu tidak kemudian tanpa satu koridor sama sekali, yang mana kemudian jika mereka mengerjakan satu hal dan di mana kemudian mereka melupakan pada aspek-aspeknya, tentu ketika terjadi kerugian dan mereka mengklaim dengan kebenaran mereka mengklaim dengan keberanian mereka, maka kerugian itu hanya muncul dikarenakan oleh mereka-mereka yang mustahdirin. Tetapi survei yang kemudian muncul dapatlah berbeda, bahwa hal itu bukan berarti bahwa para mustahdirin berhenti untuk memberikan satu pengerjaan objektif yang mereka lakukan dan kemudian menghentikan satu kinerja sosial yang umum, dan oleh karena itu mereka akan dikenakan satu denda atau satu sanksi. Sejauh mana kemudian mereka tidak mengerjakan apa yang mereka lakukan, dan disitulah kemudian peliknya pada bagaimana konsensus uzlah itu sendiri. Bisa jadi bahwa apa yang kemudian orang uzlah lakukan telah melampaui batas-batas sosial yang kemudian mendampakkan pada kerugian di ranah sosial itu sendiri. Bagaimana kalau itu terjadi bahwa mereka yang uzlah telah melancangi fakta-fakta sosial
Sehingga kemudian dari situ secara de facto kerugian muncul di ranah sosial. Apakah sedemikian itu cukup dengan kemudian mengolok-olok mereka yang mustahtirin atau mencela mereka yang mustahtirin, tapi mengesampingkan bahwa dampak sosialnya telah membuat ranah sosial menjadi kemudian mengalami kerugian yang besar, dan oleh karena itu mereka kembali menjatuhkan satu hukuman atas kehadiran para mustahtirin, untuk kemudian para mustahtirin harus mengerjakan apa yang kemudian mereka harus kerjakan. Melihat fenomena itu, maka satu kegelian terjadi. Bagaimana satu keberanian hanya berani untuk memberikan dampak dan resiko kerugian bagi seluruh masyarakat. Hal ini seperti halnya pada konsep korupsi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sendiri. Sejauh mana kemudian para mustahtirin pada tahun yang sekarang, misalkan 2025, dengan bagaimana kemudian jalan pola pikir mereka, seperti juga bagaimana belum selesai setiap orang mencermati hadirnya Squid Game yang sedemikian fenomenalnya itu, ditambahkan bahwa hal itu telah diteruskan dalam edisi film yang selanjutnya, yaitu Squid Game 2. Maka di sana kita tengah memberikan satu pengertian kritik bahwa belum tentu yang uzlah itu dapat menyelesaikan masalah secara sosial. Dan dari situlah kemudian Imam Al-Ghazali juga mencetuskan satu ide bahwa semana kemudian Imam Al-Ghazali mengatakan wa ila ma yukhalis min mahdzuratin yata'aradu laha bil mukhalatah. Bagaimana esensi daripada esensi uzlah secara keduniawiaan adalah menjaga agar ketakutan-ketakutan yang umum ketika bermukhalatah itu tidaklah bermunculan bagi mereka yang uzlah. Jadi kita harus mengetahui sebagai mereka yang beragama bahwa kita tengah berada pada satu labirin, tetapi kemudian di tengah-tengah labirin itu kita punya petunjuk dan kita meyakini itu. Tetapi ketika kita beragama dan kita berpikir bahwa kita punya petunjuk dan kita tidak berada di tengah-tengah labirin, maka kita memiliki satu episode syariat yang mungkin terlalu mudah untuk menggampangkan sesuatu, dan itu dari kacamata yang lebih luas atau dari kacamata sosial akan merugikan pada diri kita sendiri. Yang mana kemudian anehnya bahwa Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu telah kemudian mewacanakan permasalahan ini di sekitar 1000 tahun yang lalu. Jadi kita akan kembali merenungkan bahwa apakah prediksi-prediksi Imam Al-Ghazali ini relevan buat kita, atau kemudian kita akan membuat survei di antara mereka yang uzlah dan di antara mereka yang mustahtirin, sejauh mana kemudian dari kedua survei tersebut akan muncul MOU yang baru, dan kiranya kita mengesampingkan apa yang kemudian oleh Imam Al-Ghazali telah tuliskan di dalam kitab Ihya Ulumuddin itu sendiri. Karena jika kemudian kita melihat dari fenomena Squid Game pertama dan kemudian Squid Game kedua, kita yang uzlah tentu akan terkejut bahwa apa yang orang-orang mustahtirin tersebut simpulkan memang telah berjauhan daripada apa yang kita coba
pahami atau apa yang kita coba pikirkan, tetapi kita mengambil satu nilai kritik yang muncul daripada kedua film tersebut. Bagaimana kalau di antara kita sendiri yang uzlah terjebak pada korupsi? Lalu bagaimana kita akan mengatasi masalah tersebut? Dan dari Squid Game pertama dan Squid Game kedua tersebut, kita bisa merencanakan satu formula bahwa ketakutan jika di antara kita yang uzlah tengah tersandung dari sikap korup atau sikap tirani, sehingga kemudian melupakan apa yang menjadi semangat daripada fenomenanya sendiri. Sebagaimana bahwa mereka yang uzlah akan senantiasa terbakar dari satu elegi ketuhanan yang kemudian semua hal tersebut tengah kemudian pecah di mana-mana. Atau kita menjadi keliru bahwa pecahan-pecahan dari elegi-elegi ketuhanan tersebut kita akan anggap bahwa itu bukan milik kita. Nah, ini menjadi persangsian yang setelah 1000 tahun yang lalu kita harus melihat hal ini semua sebagai satu wacana atau sebagai satu nilai. Semana bahwa kemarin saya tengah mewacanakan bagaimana mereka yang uzlah demi untuk memunculkan debaran-debaran pada jiwanya tengah menolak generasi-generasi muda yang masa kini, generasi-generasi yang sekarang mereka tolak untuk kemudian mereka rencanakan, apakah mereka akan rencanakan sejauh menjadi Squid Game 1 ataupun Squid Game 2, naudzubillah min dzalik, di mana bahwa mereka hanya mampu mencerap agama dari 1.0-nya, dan kita yang uzlah tengah membangun satu mimpi untuk menciptakan agama 2.0 atau lebih daripada itu sebagai agama 3.0 atau agama 4.0. Maka kita harus melihat apakah fenomena ini yang kemudian disampaikan oleh Imam Al-Ghazali dari Ihya Ulumuddin ini, dari kitab Adabil Uzlah, masih memiliki satu relevansi sejauh mana kemudian hal itu berdampak secara sosial terhadap diri kita. Sejauh mana kemudian secara sosial berdampak pada diri kita, maka menunjang daripada itu adalah secara individual, maka kita berperan untuk melihat penyelesaian yang terjadi secara sosial. Kalau secara sosial berdampak, kerugiannya besar berdampak, kalau kita meyakini bahwa kita bisa menyelesaikannya secara individual, ya kita selesaikan. Tetapi pesimisme sejauh mana kita punya masyarakat yang sedemikian ini, apakah akan mampu untuk menyelesaikan satu hal yang tengah berdampak secara sosial? Selain bahwa kita harus menyelesaikan masalah ini dari sudut pandang kita secara individual. Sejauh mana kemudian bahwa hal itu kita tidak bisa menghentikan apa yang terjadi secara sosial, tapi kita bisa menahan diri agar tidak terjebak daripada kesalahan yang umum terjadi secara sosial itu sendiri. Maka daripada konsep itu semua dikembalikan kepada bagaimana konsep Imam Al-Ghazali, dan saya berpikir dan saya berusaha untuk memikirkannya bahwa hal itu tidak akan juga mengalami kerugian sejauh mana bahwa hal itu memiliki nilai yang lebih positif dibandingkan jika kita melamunkan apa yang hanya menjadi kenikmatan fantasi dari pemikiran kita yang belum tertata tentu saja. Kiranya demikian dulu yang dapat saya sampaikan, karena harus 15 menit. Wabillahi taufiq wal hidayah wa wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.